Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sajid Tomanti dengan NIM 20712 dari kelompok 3.1 ujian diarahkan. Di sini saya akan meresum sedikit penjelasan dari materi kuliah kita pekan pertama yang temanya menghindari perilaku zina. Dalam surat Al-Isra disebutkan wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Itu artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatannya yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menjelaskan merupakan larangan berzina, walaupun hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Justru disinilah letak di mana landasan Al-Quran, sebab umumnya setelah mendekati sebab hal itu berarti maka harus dijauhilah. Dampak buruk akibat perzinahan yang pertama itu lepasnya kendali manusia dalam menuntut kebutuhan biologi, naluri dan nafsunya. Lalu yang kedua ada perzinahan dan seks bebas dapat menyebabkan seorang lari dari pernikahan yang sah. Lalu bahayanya miras, narkoba, kullu syarabin askaru fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan, maka minuman itu adalah haram. Lalu materi yang kedua yaitu moderasi beragama, keberagaman, dan ke-Indonesiaan dalam kehidupan kemasyarakat menuju berbadatun thayyibatun warahmatun ghafurun. Di sini meneladani para pejuang, para pahlawan masyarakat dalam perjuangan sebelum dalam sudah kemerdekaan. Apa yang membedakan dari kedua tersebut? Ketika sebelum merdeka perjuangan kemerdekaan masih individu. Lalu yang sesudah kemerdekaan Indonesia bukan bersatu. Indonesia dalam bingkai kebinekaan. Indonesia bangsa yang moderat. Moderat itu salah satu faktor bangsa ini banyak berbagai suku. Moderasi beragama, konsep dan implementasi moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik agama dalam kehidupan bersama. Lalu yang ketiga, ada materi yang ketiga, berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadis kuncinya sebetulnya hadis ini sebetulnya sama juga dari Allah, akan tetapi atas redaksi Nabi. Lalu Al-Quran yang redaksinya langsung dari Allah. Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan suci, bagian dari kitab suci yang dibentuk dalam ritual keagamaan. Mikro bahasa Ibrani yaitu pembacaan suatu kitab. Lalu secara istilahnya yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan hujah agama. Lalu pesona kemukjizatan Al-Quran yang pertama ada bahasa, yaitu sangat indah, dapat menyentuh hati dalam bahasanya. Lalu ilmu pengetahuannya, Al-Quran mengandung dasar-dasar ilmu pengetahuan. Lalu syariat mengandung syariat yang lengkap dalam Al-Quran itu. Lalu masa lalu berbicara masa lalu yang sangat akurat dan masa yang akan datang. Lalu fungsi dan tujuannya, sumber pokok, obat, petunjuk. Pokok kandungannya ada akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah umat yang terdahulu. Lalu interaksi dengan Al-Qurannya mempelajari, meneliti, membaca, mendengarkan, memahami, mengamalkan. Lalu yang
selanjutnya ada materi keempat, yaitu akhlak sebagai indikator keteladanan dan cinta dalam perspektif Islam. Hadis ini hadis akhlak sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasannya, salah satu keutamaan jika memiliki akhlak yang baik adalah dekat dengan Nabi. Dekat dengan Nabi adalah salah satu nikmat yang luar biasa, sebab akan dijauhkan oleh dari neraka. Lalu yang kelima, itu refleksi keteladanan Rasulullah. Yaitu kita sebagai Nabi Muhammad SAW harus mengikuti dan menteladani apa yang ada pada diri Rasulullah, baik sifatnya dan juga kebaikannya, agar kita bisa mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kebermanfaatan sama dengan refleksi untuk kita. Hadis berbunyi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wa yadhkuru katsai'a. Langsung pekan ke yang selanjutnya, pekan ke-6, fungsi dan peran masjid. Kata masjid berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah yasjudu, yang artinya bersujud. Masjid dapat diartikan sebagai bangunan, gedung tempat ibadah, tempat belajar, tempat mengajar. Fungsi masjid sebagai tempat sholat, berzikir, i'tikaf. Lalu sebagai tempat sholat kemasyarakat saat tempat sosial kemasyarakatan saat bertemu di masjid semua orang. Lalu fungsi pendidikannya yaitu mengaji. Kalau aspek yang menyangkut operasionalisasi masjid, yang pertama adalah fiksiyah atau dalam bangunan, sarananya bagus. Masjid meliputi seperti gedung, toilet, tempat duduk. Lalu makrawiyah, tujuannya membimbing masyarakat dan menjaga keharmonisan bahwa masjid itu adalah milik bersama. Lalu ada ketika berada di masjid, tidak duduk melingkar di masjid. Saat hari Jumat akan melakukan sholat Jumat. Yang kedua, tidak keluar dari masjid ketika i'tikaf, memuliakan masjid, tidak duduk di masjid ketika junub, tidak meludah di masjid. Yang terakhir, menghargai keutamaan berjalan ke masjid. Lalu yang terakhir, materi yang terakhir yang ketujuh, yaitu menutup aurat. Aurat dalam Islam bagi laki-laki antara pusar hingga lutut, sedangkan perempuan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Baik, hanya segitu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.